Pada video ini, saya akan membahas contoh soal dari Basic Accounting. Saya akan membahas satu contoh soal yang bisa melukiskan accounting ini, mulai dari proses mencatat, membuat klasifikasi, membuat ringkasan dari transaksi keuangan dalam satuan uang, sampai menjadi ringkasan berupa laporan keuangan. Jadi, proses accounting-nya adalah mulai dari transaksi bisnis, transaksi keuangan, kita akan lakukan pencatatan, kemudian kita lakukan klasifikasi, kemudian kita lakukan pembuatan ringkasan dengan bantuan worksheet. Jadi, video ini garis besarnya adalah tentang proses accounting. Nah, laporan keuangan yang akan kita buat adalah neraca dan rugi laba. Dan kali ini saya akan membahas laporan keuangan untuk periode selama bulan Maret. Jadi kita akan butuh balance sheet neraca 1 Maret dan neraca 31 Maret. Sebagai contoh, ini perusahaan yang akan kita bahas namanya adalah Blend Equipment Company. Perusahaan ini bergerak pada bisnis penyewaan gudang serta trading alat-alat bangunan. Jadi penghasilan dia adalah rental income untuk sewa gudangnya dan komisi penjualan. Jadi commission income. Jadi ada 2 pendapatan saja. Nah, ini contohnya. Pada akhir Februari, perusahaan memiliki uang tunai 1.100, jadi cash-nya 1.100, tanah, land-nya 4.000, building 1.500, dan yang terpenting adalah di sini piutang, account receivable, jumlahan dari semua piutang yang ada. Di sini 900. Lalu, dia juga mempunyai hutang pada 2 perusahaan, dan kita hanya lihat jumlahnya saja. Jadi, account payable di sisi kredit 1.120, dan saham 1.000 kali 50 itu 5.000, dan laba yang ditahan 1.380. Ya, jadi kira-kira ini adalah balance sheet pada tanggal 28 Februari malam, dan kita lanjutkan di tanggal 1 Maret. Karena balance sheet adalah laporan keuangan yang sifatnya kontinu. Jadi kita lanjutkan dari akhir Februari, di awal Maret itu laporannya berlanjut. Jadi uang cash kita yang di Februari, akhir Februari itu 1.100, sekarang di awal Maret kita lanjutkan. Jadi kontinu. Jadi uang kita tidak tiba-tiba menghilang, tapi berlanjut. Nah, di sini aset kita bagi menjadi 2, current asset dan fixed asset. Current asset jumlahnya adalah 2.000. Fixed asset jumlahnya adalah 5.500. Sehingga kalau kita jumlah dia menjadi 7.500. Kemudian liabilities hanya ada 1 item, yaitu hutang dagang atau account payable 1.120. Jadi ini laporan keuangan yang sangat sederhana. Saham capital stock 5.000, dan laba yang ditahan on surplus atau return earning itu adalah 1.380. Sehingga kalau kita jumlah dia totalnya total owners equity adalah 6.380. Dan total aset di neraca awal ini sama dengan total dari ruas
bagian kanan. Secara sederhana, kita tanpa melihat pembagian dari current asset dan fixed asset, saya tuliskan seperti ini. Ya, ini adalah neraca awal dari perusahaan Bland Equipment Company. Ya, jadi ini neraca awalnya. Sebelum saya membuat transaksi, sebelum saya mencatat transaksi, maka pertama-tama saya akan buat semua T-account dari neraca awal ini. Dari semua account pada neraca awal, saya buatkan T-account-nya. Mulai dari cash, account receivable, land, building, account payable, capital stock, dan return earning. Semua saya buatkan T-account-nya. Jadi seperti ini. Ya. Cash 1100, account receivable 900, lini land, dan building. Kemudian setelah sisi debit dari neraca saya buatkan T-account-nya, saya sekarang lanjutkan dengan sisi kredit dari neraca, yaitu account payable, kemudian common stock, kemudian earn surplus atau return earning 1380 sesuai dengan nilai yang ada pada neraca awal. Nah, jadi ini adalah sisi debit dari neraca. Ini adalah sisi kredit dari neraca. Saya sudah menyiapkan tempat untuk laporan rugi laba. Jadi, kolom ketiga ini tempatnya biaya. Kolom keempat nanti ini adalah tempatnya income, pendapatan. Ini transaksi yang terjadi, BCD sampai L. Saya ringkas menjadi, saya terjemahkan menjadi dalam bahasa Indonesia dan saya bagi menjadi dua bagian besar. Jadi ada transaksi B, C, B ini menerima pembayaran $300 dari perusahaan Do Construction. Nah, di soal awal, Do Construction ini punya hutang kepada perusahaan kita. Bagi kita adalah piutang. Jadi, piutang perusahaan $300 berkurang dan uang cash kita bertambah. Nah, transaksinya adalah B, C, D, E, F, G. Ya, jadi saya bagi menjadi dua bagian dulu. Kita bicara sampai yang G dulu. Sekarang transaksi B. Kita akan menerima pembayaran $300. Jadi, uang cash bertambah 300. Cash di debit. Sebagai pembayaran hutangnya Do Construction. Jadi, bagi perusahaan kita ini adalah piutang atau account receivable. Karena account receivable berkurang, maka account receivable yang di neraca letaknya di sisi debit dari neraca. Berarti kalau dia berkurang, account receivable akan dikredit. Jadi pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi cash debit, account receivable itu dikredit 300. Nah, sekarang bagaimana T-account-nya? T-account-nya langsung saya sambung pada T-account yang di awal. Ini T-account awal. Saya langsung sambung di sini. Jadi cash debit 300, account receivable dia dikredit 300. Ya, jadi ini adalah T-account-nya. Sekarang yang kedua, perusahaan membayar lunas hutang ke perusahaan Whitley Construction. Kalau dia membayar berarti cash dikredit. Cash dikredit.
Membayar hutang. Hutang berkurang. Berarti hutang yang letaknya asalnya di neraca itu di sisi kredit. Karena dia berkurang, maka kita debit. Ya, jadi itu pencatatan jurnalnya. Jadi account payable di debit 120, cash di kredit 120. Account payable dan cash sama-sama berkurang. Sama-sama berkurang. Oke, kita masukkan T account. T account-nya adalah cash berkurang. Kita lihat bagaimana mengurangi cash. Berarti dia harus dikredit. Account payable berkurang. Kita mengurangi account payable dengan cara account payable kita debit. Selanjutnya, transaksi D. Kita menerima tagihan. Menerima tagihan berarti belum bayar. Masih berupa hutang. Jadi timbul hutang. Dengan demikian, account payable itu bertambah 320. Jadi account payable dikredit karena letaknya di neraca ada pada sisi kredit dari neraca. Sekarang untuk apa dia menerima tagihan? Untuk membayar apa? Untuk pekerjaan apa? Ternyata untuk menambah tempat penyimpanan. Nah, di awal saya sudah memberikan info bahwa perusahaan ini dia menyewakan gudang. Jadi dia menambah gudang. Dia membangun tempat untuk gudang dan untuk disewakan. Jadi kalau dia bangun gudang berarti bangunannya bertambah, buildingnya bertambah. Jadi building yang ada di aset itu bertambah. Sehingga pencatatannya adalah building debit 320. Nah, jurnal kita isinya adalah sebagai berikut. Jadi building bertambah 320, kemudian account payable bertambah 300. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lihat di account-nya. Building bertambah, supaya building bertambah, kita lihat kita harus debit 320. Account payable bertambah, berarti account payable kita kredit 320. Sekarang yang E, menerima $100, berarti sudah terima uang cash. Cash bertambah 100, cash di debit 100. Nah, dia terima uang untuk apa? Untuk sewa tempat. Berarti ini dia mendapat pendapatan atau income. Karena pendapatan sewa, saya beri nama account-nya adalah rental income. Jadi jurnalnya pencatatannya adalah sebagai berikut. Cash 100 debit, rental income, pendapatan menambah laba, jadi dikredit 100. T account-nya. Ini adalah T account-nya. Kita lihat cash bertambah 100. Lalu rental income. Loh, belum ada. Ya, belum ada. Karena yang ada di sini semuanya adalah account-nya balance sheet. Account-nya rugi laba belum muncul. Sekarang baru kita muncul. Nah, kita lihat sekarang income. Rental income.
Pendapatan karena dia menambah laba, maka kita kredit. Dicatat di sisi kredit. Ya, jadi seperti itu. Lanjut F. Membayar. Kalau membayar, pasti cash sudah berkurang. Jadi cash kita kredit 70. Untuk apa? Oh, untuk iklan bulan Maret. Jadi keluar biaya iklan bulan Maret. Sekarang mencatatnya. Iklan itu biaya iklan. Biaya mengurangi laba. Sehingga kalau biaya mengurangi laba, laba sendiri ada di sisi kredit dari neraca, berarti biaya kita catat di sisi debit. Jadi ini hasilnya. Biaya iklan kita beri nama advertising expenses, $70. Debit 70. Cash kredit 70. T-account-nya. Biaya belum muncul nih. Sekarang berarti saya munculkan. Ini tempat untuk biaya. Ya, kita tuliskan di sini. Nah, advertising expenses sebesar 70. Cash berkurang 70, berarti kita kredit sebesar 70. Ya, biaya debit. Transaksi G menerima 180. Jadi cash bertambah, cash di debit 180. Untuk komisi penjualan. Jadi kita dapat income. Kita beri nama account commission income. Karena income menambah laba, maka kita catat di sisi kredit. Oke, pencatatannya adalah sebagai berikut. Ya, cash debit 180, commission income kredit 180. T-account-nya. Pertama, cash debit 180, commission income belum muncul. Saya munculkan di sini. Dan dia dicatat di sisi kredit. Lanjutnya, transaksi berikutnya ada HIJKL. Jadi sampai transaksi L. H dulu. Mengirim tagihan. Jadi belum terima uang. Jadi kalau kita mengirim tagihan, berarti uangnya belum kita terima. Jadi masih berupa piutang. Jadi account receivable bertambah sebesar 370. Jadi account receivable dicatat di sisi debit 370. Dan komisi penjualan berarti commission income kita kredit 370. Ya, account receivable debit 370, commission income kita kredit 370 juga. Account receivable titik account-nya kita lihat bertambah di debit, commission income, pendapatan bertambah, pendapatan dicatat di sisi kredit. I. Membayar hutang. Jadi, cash berkurang, cash di kredit. Hutang berkurang, hutang di debit. Ya.
hutang account payable di debit, cash berkurang, cash di kredit. Nih, kita lihat hutang berkurang, hutang di debit, cash berkurang, cash di kredit. Lanjut, C. Menerima tagihan. Belum bayar berarti. Jadi, hutang bertambah. Account payable bertambah. Account payable di kredit 90. Untuk membayar iklan bulan Maret. Jadi muncul advertising expenses debit 90. Ya, advertising expenses debit, account payable kredit. Kita lihat di T account sekarang. Advertising expenses dan account payable. K. Menagih. Jadi belum dapat uang dong. Jadi kalau menagih berarti account receivable. Kita mendapat piutang. Nah, jadi kita piutang bertambah, account receivable di debit 150. Untuk sewa gudang, jadi penyimpanan itu gudangnya. Jadi rental income. Income di kredit 150. Jadi seperti ini. Lanjut account receivable, rental income, bertambah income-nya. Transaksi terakhir, membayar gaji manajer. Membayar berarti sudah keluar uang. Cash di kredit. Ya, karena cash berkurang. Muncul biaya gaji. Saya beri nama, account-nya adalah salary. Salary kita debit karena dia biaya. Nah, ini dia. Salary, biaya gaji, debit 520, cash di kredit 520. Jadi muncul di sini salary di debit 520 karena sudah bayar, cash di kredit 520. Nah, semua transaksi sudah selesai. Karena transaksi terakhir adalah transaksi L. Sekarang kita akan melihat saldo akhir setiap account. Ya, jadi kita tutup dulu. Kita garis batas transaksinya sudah selesai untuk bulan Maret. Ya, kita garis, kita tutup. Lalu jumlah ke bawah. Misal untuk transaksi cash, saya jumlahkan ke bawah. Hasilnya adalah 1680. Cash sisi kredit saya jumlah ke bawah. Hasilnya adalah 870. Kita lihat selisihnya ini lebih besar debit dari kreditnya. Jadi selisihnya adalah saldo debit 810. Nah, caranya saya akan gunakan yang disebut dalam accounting, istilahnya adalah reversing entry. Reversing entry, kita tulis selisihnya di sini. Selisihnya adalah 810
Lalu kita tutup dan kita tahu saldo akhirnya adalah 810. Saya ulang prosedurnya untuk account receivable. Pertama, hitung jumlah ke bawah dulu, 1420, jumlah ke bawah 300, berarti saldonya 1120. Reversing entry-nya, saya tulis selisihnya 1120, jadi ini jumlahnya sudah sama. Sekarang saya tinggal menulis saldonya di sini. 1120. Begitu untuk yang lain. Saya rasa land nggak usah karena tidak ada perubahan. Building dengan mudah kita bisa lihat ini adalah 1820. Nah, saya ulang untuk account payable. Account payable, kita lihat jumlah ke bawah, 280. Jumlah bagian kredit, 1520. Selisihnya adalah 1250 lebih besar kredit. Jadi saldonya pastinya saldo kredit, 1250. Kita gunakan prosedur reversing entry. Jadi tulis selisihnya supaya jumlahnya sama. Ditutup. Lalu kita tulis saldonya 1250. Ya. Jadi ini prosedur untuk mendapatkan semua saldo akhir setiap account. Nah, saldo akhir setiap account dan account-nya ini kita akan pakai untuk membentuk worksheet. Jadi, untuk membentuk worksheet, maka kita lihat saldo akhirnya. Misal, cash 810. Ini yang saya ingat saja, cash 810. Nah, nanti semua account ini, mulai dari cash, account receivable, land, building, account payable, common stock, unsurplus, advertising expenses, salary, rental income, commission income, semua saya tulis di dalam worksheet. Ya. Saya cuma mengingat bahwa cash-nya 810. Oke, kita lihat worksheet kita. Ini adalah worksheet yang akan dibuat. Worksheet dibuat pada akhir periode dengan tujuan membantu membuat laporan keuangan. Jadi, kita tulis perusahaan, nama perusahaan, ada kata worksheet, ada tanggalnya. Nah, sekarang pertama-tama kita akan buat trial balance dulu. Apa itu trial balance? Trial balance adalah daftar semua account. Ini account-nya yang tadi saya sebutkan. Mulai cash sampai terakhir saya tulis semua. Daftar semua account beserta saldonya. Cash tadi 810. Saya tulis saldonya di sini sesuai saldo masing-masing the account. Kalau saldonya debit, kita tulis di sisi debit. Kalau saldonya kredit, kita tulis di sisi kredit. Semua kita tulis. Nah, kita lihat bahwa pada trial balance, kalau saya jumlah ke bawah semua ini, maka hasilnya harus sama antara total debit dan total kredit. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada yang berwarna kuning.
ada yang berwarna biru muda. Yang kuning ini adalah account balance sheet atau neraca. Yang biru itu adalah account pendapatan dan biaya. Jadi account rugi laba. Pendapatan dan biaya-biaya. Nah, dalam trial balance saya akan memasukkan angka-angka ini ke dalam account yang sesuai, ke dalam kolom yang sesuai. Kalau mereka ini account balance sheet, saya akan tulis di dalam kolomnya balance sheet. Kalau account-nya ini adalah account rugi laba atau income statement, maka saya akan tulis saldonya pada kolom income statement. Jadi, misalnya seperti ini. Sebagai contoh, cash saya salin ulang ke kolomnya balance sheet yang sesuai. Jadi dia debit 810, account receivable, dan seterusnya. Pendapatan dan biaya saya teruskan ke account-nya income statement. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau di jumlahnya nggak sama. Apakah ini salah? Ternyata tidak. Kenapa? Kita lihat. Pendapatan 800 lebih besar dari biaya 680. Berarti selisih 120 ini bagi perusahaan adalah profit. Ya, jadi selisihnya berupa profit perusahaan. Jadi kita lihat isinya adalah profit perusahaan. Nah, setelah saya tambahkan 120 di bawah totalnya biaya, baru dia sama. Begitu juga dengan balance sheet. Dia jumlah debit dan jumlah kreditnya tidak sama. Dan selisihnya juga 120. Kenapa ada selisih 120? Karena keuntungan 120 ini belum saya masukkan ke laba, return earning, atau earn surplus. Ya, jadi kita sekarang buka 120 adalah profit juga. Setelah kita tambahkan 120, maka jumlah debit dan jumlah kreditnya sudah sama. Nah, seperti di video sebelumnya, kalau saya bertanya, mana laporan income statement, mana balance sheet, saya nggak mau yang dari worksheet. Ini cuma membantu membuat income statement dan balance sheet. Belum laporannya. Laporannya mana? Nah, laporannya adalah sebagai berikut. Income statement dulu. Ini income statement-nya. Ya, jadi ada income, rental income, commission income, dikurangi biaya, dia menjadi profit. Ya, jadi ini income statement-nya. Lah, kenapa income statement-nya kok tidak seperti bentuk yang kita inginkan? Misalnya, seperti ini mestinya. Ada penjualan bersih, ada harga pokok. Kok nggak ada? Ya, karena perusahaan kita tidak menjual barang, tapi dia hanya menjual jasa. Yang dia jual adalah income untuk sewa dan income karena dia mendapat komisi. Jadi dia sebagai makelar.
Jadi dia perusahaan jasa. Kalau yang ada penjualan ini berarti perusahaan dagang. Perusahaan kita masih perusahaan jasa, nggak ada penjualannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang balance sheet. Balance sheet nih, saya tuliskan yang ada di account balance sheet. Jadi ada cash, tadi 810, account receivable, land, building, dan seterusnya. Nah ini, total debit dan total kredit tidak sama. Tidak sama. Selisihnya adalah 120 profit. Selisih terjadi karena profitnya belum kita masukkan pada laba yang ditahan. Ini angka 1380 adalah laba yang ditahan pada tanggal 1 Maret. Jadi belum termasuk profit. Nah, kalau demikian berarti kita harus masukkan dia ke laba yang ditahan. Nah, ternyata itu juga ada prosedurnya. Caranya gimana? Kita lihat. Ini saya sekarang mau fokus pada semua laporan rugi laba. Jadi, account dari laporan rugi laba ini fokus saya. Saya akan menutup bagian balance sheet. Sisi debit sudah saya tutup. Sisi kredit semua saya tutup kecuali laba yang ditahan. Saya tutup dulu. Jadi fokus kita adalah memasukkan profit pendapatan dikurangi biaya ke dalam laba yang ditahan. Nah, caranya adalah pertama, kita akan keluarkan satu account sementara yang saya sebut dengan profit and loss summary. Lalu, saya akan menutup semua pendapatan, semua biaya saya nolkan. Loh, kenapa demikian? Karena pendapatan dan biaya ini adalah pendapatan dan biaya periode ini, periode bulan Maret. Saya tidak mau pendapatan dan biaya Maret tercampur dengan pendapatan dan biaya April. Jadi harus dipisah. Untuk memisahkan, sebelum saya masuk bulan April, periode berikutnya, maka saya harus nolkan dulu. Oke, caranya. Pertama, saya akan nolkan biaya iklan dulu, advertising expenses. Cara mengenolkannya gimana? Kita lihat. Advertising expenses, ini saldonya saldo debit. Supaya dia nol, yang harus saya lakukan, saya kredit 160. Jadi ini saya kredit 160. Lalu ini berarti advertising expenses sudah selesai, sudah nol. Saya tutup. Nah, kita menggunakan konsep double entry bookkeeping. Kalau kita buat catatan kredit di sini, maka harus ada debitnya. Debitnya saya gunakan account sementara, yaitu profit and loss summary. Debit. Jadi, dia ini sudah debit dan kredit jumlahnya sama. Sekarang saya nolkan transaksi, saya nolkan account berikutnya. Salary. Asalnya dia 520 debit. Sekarang saya akan buat dia 0 dengan cara dikredit 520. Dan kita tutup. Ya, kita tutup dia. Dan sebagai lawannya, supaya double entry bookkeeping-nya sesuai, maka profit and loss summary
kita titipkan debit 520. Jadi ini pas sudah. Setelah itu, rental income saya nolkan. Pendapatan rental income. Dia saldonya adalah 250 kredit. Supaya nol, kita debit 250. Dan kita tutup. Sudah nol rental income-nya. Sebagai imbangannya, saya harus kredit 250 di account profit and loss summary. Sekarang komisi, pendapatan komisi, asalnya kredit 550. Supaya dia nol, kita debit 550, terus ditutup. Sebagai pengimbangnya, saya akan kredit dia di profit and loss summary. Nah, di sini kita lihat dari profit and loss summary kelihatan bahwa pendapatannya 800, biayanya 680. Ya, jadi profit and loss summary tadi saya bilang ini adalah account sementara. Jadi sementara saja. Sebentar lagi juga kita nggak boleh gunakan, jadi harus dinolkan. Cara menolkannya gimana? Ini yang akan kita lakukan. Kita lakukan prosedur seperti tadi. Garis dulu. Hitung jumlah total debit. Hitung total jumlah kredit. Ada selisih 120 supaya dia 0, maka 120 ini kita debit. Di profit and loss summary kita debit 120 supaya dia 0. Dengan demikian dia akan selesai profit and loss summary. Nah, tapi 120 ini dengan siapa? Ini adalah keuntungan kita. Keuntungan kita akan kita masukkan ke laba yang ditahan. Jadi ini yang kita lakukan. Keuntungannya kita masukkan ke laba yang ditahan. Nah, kalau sudah 120 didebit di laporan di laba yang ditahan, maka total laba yang ditahan adalah 1.500. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bahwa closing entry-nya. Yang kita lakukan pertama, advertising expenses kita nolkan dengan profit and loss summary. Salary kita nolkan. Setelah itu income kita nolkan, mulai dari rental income, commission income, dan setelah itu profit and loss summary-nya akan kita nolkan dengan memasukkan ke dalam unsurplus atau laba yang ditahan. Jadi ini closing entry-nya. Hasilnya adalah kita dapatkan balance sheet sebagai berikut. Ini balance sheet-nya, totalnya sudah sama karena laba yang ditahannya sudah kita tambahkan laba periode bulan Maret, yaitu 120. Ya, jadi ini balance sheet-nya. Balance sheet dengan bentuk yang lebih detail, saya masukkan ada current asset, ada fixed asset, bentuknya seperti ini. Jadi current asset, aktiva lancar terdiri dari kas dan piutang. Total current asset 1.930.
Fixed asset terdiri dari tanah dan bangunan, land and building. Total fixed asset adalah 5820 dan total aset adalah 7750. Account payable hanya satu. Kita langsung masukkan 1250 untuk liabilities. Owner equity 5.000 ditambah earn surplus laba yang ditahan menjadi 6.500. Jadi totalnya adalah sama-sama 7750. Oke. Nah, yang tadi kita bahas adalah proses akuntansi untuk transaksi bisnis dari sebuah perusahaan jasa, mulai dari adanya 11 transaksi keuangan, kita catat di jurnal umum, lalu kita buat dia klasifikasi melalui posting ke masing-masing T-account. Setelah itu, dengan bantuan worksheet, di mana di dalamnya ada trial balance, kita membuat laporan keuangan. Jadi kita buat ringkasan berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan rugi laba. Oke, sekian dulu contoh soal kita yang cukup sederhana tapi komprehensif untuk menjelaskan satu siklus proses akuntansi pada satu periode perusahaan jasa. Sekian, terima kasih.